Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ke tutorial Java. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana Java ini akan terkoneksi ke database menggunakan JDBC atau Java Database Connection. Nah, kita langsung saja ya. Jadi kita menggunakan desain JFrame yang kemarin sudah kita praktikumkan. Kalau mau lihat tutorialnya ada di pojok kanan atas. Nah, yang pertama kita harus terkoneksi dulu ke database localhost kita, yaitu menggunakan SAM. Jadi kita langsung klik aja di add di admin. Nah, langsung masuk ke database-nya localhost. Kita tunggu. Nah, di sini kita langsung saja membuat database baru, yaitu begini caranya, new, kemudian kita beri nama nilai port 1. Nah, di sini kita akan beri nama database kita yaitu nilai raport 1 buat. Kemudian kita beri nama tabel. Itu tadi kan nama database, kalau ini adalah nama tabel. Jumlah kolom kita sesuaikan dengan ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, namanya adalah nilai siswa kirim. Nah, baru kita sesuaikan, yaitu yang pertama ada NIS, kemudian ada nama, dan ada nilai 1, nilai 2, dan rata-rata. Nah, di sini adalah jenis dari data tersebut, ada integer, kalau nama kita menggunakan char atau karakter, char, semuanya integer, dan rata-rata nanti kita bisa menggunakan float aja, soalnya agar bisa mendapatkan nilai di belakang koma. Kemudian kita beri panjang nilai, terserah panjang nilai berapa. Kita kasih 3 dan rata-ratanya adalah. Nah, di sini kita ada tabel nilai siswa, yaitu dari NIS, nama, nilai 1, nilai 2, dan rata-rata. Kita jadikan NIS-nya jadi nilai kunci utama aja, primary key-nya. Nah, setelah itu bisa kita langsung tambahkan data di dalam tabel ini. Nah, kita coba isi saja, misal 1 namanya misal, nilainya 90 ditambah 70 berarti rata-ratanya 80, kita kirim. Ini menggunakan data terserah ya, soalnya untuk cek koneksi dari database ke Java nantinya. Nah, kita inputkan saja. Selesai, kita lihat lagi, jelajahi. Nah, di sini sudah terinput 1 result 90 70 80. Nah, nanti data ini harus tampil di JFrame yang sudah kita buat di tabel yang ini. Jadi di ini harus bisa terpampang. Jadi kita database kita lupakan dulu, kita fokus ke Java-nya. Jadi yang pertama kita membuka libraries. Untuk apa? Untuk add libraries untuk membuka koneksi dengan MySQL. Jadi kita bisa menggunakan MySQL JDBC driver, itu yaitu Java Database Connection. Jadi kita add saja. Nah, kita sudah add, kemudian baru kita berikan source code-nya. Jadi yang pertama kita harus membuat
Java class baru dulu dengan nama user. Nah, kelas ini digunakan untuk metode-metode yang berfungsi untuk memanggil atau mendapatkan nilai yang ada di database. Langsung saja kita beri source code-nya. Nah, seperti ini. Jadi di dalam public class user itu terdapat integer. Kita deklarkan variabel sesuai dengan nama atau variabel yang ada di database untuk lebih mudahnya. Jadi variabel di dalam public class user ini ada nis, nama, nilai 1, nilai 2, dan rata-rata. Kemudian public user untuk parameter itu kita menggunakan variabel yang baru. Jadi kita bisa membedakan dengan huruf besar di depannya, kan setiap perbedaan dalam variabel itu dikatakan berbeda, ya kan. Jadi di sini sudah ada objek baru yaitu nis sama dengan parameter nis, kemudian nama-nama, dan ini adalah metode untuk mendapatkan variabel yang akan kita tampilkan dari database ke tabel JFrame. Nah, setelah itu kita save. Setelah kita masukkan source code ini yang sudah ada di dalam modul, kita taruh di kelas Java ini. Setelah itu kita save. Kemudian kita fokus ke menu utama, ke kelas menu utama. Nah, di sini di source code ini kita akan merangkai atau menempatkan source code untuk bisa menampilkan data yang ada di database untuk bisa terkoneksi ke Java tabelnya. Baik, langsung saja kita pertama akan memberikan source code untuk koneksi ke dalam database-nya, yaitu seperti ini. Nah, ketika kita menginputkan source code ini, maka akan tampil import kelas baru yang nantinya akan otomatis ada di atas. Kita klik OK saja. Nah, di sini ada metode untuk get connection, yaitu seperti ini, JDBC MySQL localhost. Nah, di sini adalah nama untuk database yang kita buat tadi, yaitu nilai raport 1. Kita tambah 1 saja. Nah, untuk penjelasannya sudah lengkap di modul bagaimana link pemanggilan connection ini agar bisa terbaca oleh database kita. Nah, setelah kita masukkan metode untuk koneksi, maka kita akan memasukkan metode untuk urutan yang akan ditampilkan ke dalam tabel dan query yang nantinya akan kita eksekusi. Nah, jadi seperti ini source code-nya. Nah, di sini ada import kelas baru lagi, kita OK saja. Nah, di sini dari public array list, get user list itu untuk mengeksekusi query yang kita perintahkan. Jadi select, kalau bintang ini adalah semua kolom dari tabel nilai siswa. Nah, seperti itu. Dan ini statement kita singkat menjadi variabel st, dan rs result set itu adalah hasil. Jadi di sini yang penting adalah di sini user sama dengan get integer. Nah, di sini adalah nama kolom yang ada di database kita. Nis, nama, nilai 1, nilai 2, dan rata-rata. Nah, sesuaikan nama kolom yang ada di database kita. Kalau tidak sesuai, pasti nanti tidak akan terbaca. Nah, setelah array list, kita langsung ke metode untuk menampilkan data dari database itu ke tabel, yaitu menggunakan metode show. Jadi kita buat sendiri metodenya seperti ini, sudah ada di modul, kita tinggal memberikan perintah saja, kita tempelkan. Nah, di sini tabel mana yang akan kita tampilkan. Jadi kita lihat tabel ini memiliki variabel jtabel 1. Jadi kita ganti saja tabel yang akan kita sasar. Nah, jtabel 1 baru kita baca. Nah, kita sesuaikan objek yang kolom-kolom yang akan ditampilkan, yaitu 4. Jadi
array, kita menggunakan array untuk penampilannya. Jadi perintah ini ada pada method show. Nah, di sini ada row pertama yaitu getNiche. Nah, disinilah gunanya kelas user yang kita buat pertama tadi, dipanggilnya di method show ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa kita kan sebelumnya mengogram untuk button simpan itu nanti ditampilkan ke dalam tabel. Nah, jadi kita di sini ada terfokus bagaimana kita bisa terkoneksi ke database dengan JDBC. Jadi kita jangan hapus, kita jadikan button 1 action perform ini menjadi komentar saja dengan garis miring 2 agar tidak terbaca perintahnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita save. Nah, kita coba jalankan. Kita coba jalankan apakah terkoneksi. Nah, belum tampil. Jadi kita melupakan sesuatu, yaitu kita harus memanggil method show tadi ke dalam public menu utama. Nah, show tadi yang sudah kita codekan di bawah, kita panggil metode itu di menu utama. Kemudian ini adalah set location relative to, ini adalah koordinat dari tampilan tampilan hasilnya, JFrame-nya agar di tengah, tidak di pojok kiri atas. Nah, kita coba saja ya. Kita coba saja di run. Apakah bisa? Nah, jadi errornya tadi terfokus pada nilai array yang dideklarasikan. Di sini ada 5, tapi tadi di sini 4 dan sudah diganti menjadi 5. Jadi kita coba langsung saja. Nah, di sini muncul sesuai dengan sesuai dengan database ini. Nah, jadi ini kita sandingkan. Nah, kita sandingkan sudah 1, Rizal 90, 70, 80. Nah, sama kan? Nah, jadi kesimpulannya database kita terkoneksi dengan Java. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin jika ada yang error atau kesulitan, ada yang tidak paham dalam modul-modul yang sudah saya berikan, bisa langsung diskusi via WA atau komentar di bawah atau di Google Classroom lah, terserah. Yang penting tanyakan, jangan mau tersesat. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.